Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidana Nafis. Saya dari Prodi PGMI kelas C. Sini saya akan melakukan presentasi dengan judul Hadis pada Masa Sahabat. Sini saya juga melakukan pemenuhan UTS pada matkul studi hadis. Sudah menjadi konsensus umat Islam bahwa keberadaan hadis menjadi sumber penggalian hukum setelah Al-Quran, sebab sejatinya hadis merupakan menjelas terhadap makna-makna Al-Quran yang masih samar dan global. Selain itu, hadis juga berfungsi menjelaskan beberapa permasalahan hukum yang belum pernah dijelaskan sebelumnya oleh Al-Quran. Sebab keberadaan hadis menjadi sangat penting, harus dijaga keautentikannya karena hadis harus terhindar dari berbagai tendensius, baik pribadi maupun kelompok. Sejak awal hadis telah dijaga dengan sungguh-sungguh, termasuk oleh para sahabat. Mereka adalah generasi pertama yang memiliki tanggung jawab menjaga hadis dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun, mulai dari kebijakan yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang harus menghadirkan seorang saksi bagi siapapun yang meriwayatkan hadis sehingga bisa dibenarkan periwayatannya. Begitu juga pada sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang juga menambahkan syarat sumpah bagi sahabat yang meriwayatkan hadis. Demikian bukan berarti mereka meragukan hadis sebagai sesuatu yang layak untuk dijadikan sebagai sandaran dalam penggalian hukum. Justru, sikap mereka yang membatasi periwayatan hadis dengan penerapan beberapa kebijakan tersebut adalah bukti kesungguhan mereka dalam menjaga hadis sehingga keautentikannya tetap lestari dan berbagai pemalsuan dan kekeliruan. Maka tidak heran jika ditelusuri dalam kitab Mustalah Al-Hadis, perkembangan hadis pada masa sahabat tersebut disebut dengan istilah taklil ar-riwayah wa al-talabud fi ar-riwayah, yaitu masa penyedikitan dan pembatasan periwayatan. Sebelum saya memasuki dalam penerangan hadis pada masa sahabat, sebelum waktu Rasulullah sebelum wafat pada tahun abad pertama, yaitu 1 Hijriah, Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Dan janganlah kalian menuliskan sesuatu dariku. Barang siapa menuliskan sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hapuslah." Kenyataan tersebut tidak sepenuhnya menjustis bahwa pada masa Rasulullah tidak ada satupun hadis yang didokumentasikan oleh para sahabat. Meskipun beberapa sahabat memilih untuk mencegah diri dari penulisan hadis, membatasi dari dalam periwayatan hadis dengan berbagai dalih. Salah satunya adalah khawatir disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka para sahabat yang lain, khususnya yang cakap dan baca tulisnya, mendukung upaya penulisan hadis sebagai bentuk pelestarian hadis. Mereka melakukan periwayatan hadis pada masa Rasulullah. Jika ditelusuri lebih lanjut, beberapa sahabat telah memiliki catatan hadis meskipun dalam skala terbatas, baik dikonsumsi secara pribadi dan umum, bahkan menjadi rujukan generasi berikutnya yang kemudian didokumentasikan dalam beberapa kitab kanonik itu pada masa Rasulullah. Jadi ada beberapa pro kontra dalam masa Rasulullah sebelum memasuki Khulafa Ar-Rasyidin, karena waktu itu Rasulullah juga pernah berkata, "Dan janganlah kalian menuliskan sesuatu selain dari Al-Quran, maka hapuslah." Itu adalah perintah dari Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 4-5 Hijriah, situlah para sahabat, yaitu Khulafa Ar-Rasyidin, yang mengambil alih kepemimpinan Islam pada waktu itu. Sebelum masuk ke situ, adapun beberapa pengertian sahabat. Para ulama mendeskripsikan pengertian sahabat, menawarkan beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, menurut ahli hadis, sahabat adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, menurut Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Sahlinya, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam, hidup bersama dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Yang ketiga, ulama usul, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam yang hidup bersama dengan Rasulullah, menghadiri banyak majelis Rasulullah dengan tujuan untuk mengikuti serta meneladani sunnahnya. Menurut Ibnu Salah, sahabat adalah seorang yang memeluk agama Islam dan hidup bersama Rasulullah selama setahun atau beberapa tahun lamanya dan berperang bersama Rasulullah. Yang kelima, menurut Mahmud Al-Tahan, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam, bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam meskipun murtad
murtad pernah mengetahui berdasarkan dari tawaran para ulama yang saya jelaskan tadi, sebagai kriteria konsep penyebutan sahabat, yaitu yang dapat saya ambil, yaitu yang pertama harus memeluk agama Islam, yang kedua mati dalam keadaan Islam, dan yang ketiga adalah bertemu langsung dengan Rasulullah. Sebab poin-poin yang saya jelaskan tadi memperjelas perbedaan antara sahabat dan al-mukhadrimin atau jamak dari al-mukhadrimin yang sempat hidup pada masa jahiliyah dan zaman Nabi. Mereka memeluk agama Islam tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi, dan Al-Suyuti memasukkan al-mukhadrimin ke dalam kelompok tabi'in. Mengenai jumlah dan mukhadrimin umat Islam menyebutkan bahwa jumlahnya tidak lebih dari 20, sedangkan pendapat yang sahih mengatakan bahwa jumlah melebihi dari 20 orang. Di antaranya adalah Abu Usman An-Nadli, Al-Aswad bin Yazid Al-Nahki. Mungkin itu beberapa pengertian terkait sahabat yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu terus untuk sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Memasuki era ini, sejarah perkembangan hadis telah memasuki babak baru, khususnya pada masa Khulafa Ar-Rasyidun, yang ditandai dengan munculnya Khalifah 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya, sehingga pada masa ini dikenal dengan masa sahabat besar dan berakhir sesudah Ali bin Abi Thalib wafat. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad Ibnu Ahmad Al-Zabi dalam kitabnya Taqridul Hufat fi Tarjamati Abi Bakar Al-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Pernyataan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Zabi ini didasarkan atas pengalaman Abu Bakar tak kala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadap ke Khalifah Abu Bakar meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh cucunya. Abu Bakar kemudian menjawab bahwa dia tidak melihat petunjuk dalam Al-Quran dan praktek Rasulullah yang memberikan bagian harta waris pada nenek. Abu Bakar kemudian bertanya kepada para sahabat, yaitu Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, dan menyatakan bahwa Rasulullah telah memberikan sebagian waris kepada nenek sebesar seperenan bagian. Di waktu itu periwayatan pada masa Abu Bakar As-Siddiq sangat penuh dengan kehati-hatian, dan juga ada praktek langsung untuk periwayatan hadisnya tersebut. Itu waktu itu ada nenek-nenek yang saya jelaskan tadi. Terus pada masa Umar bin Khattab tidak begitu beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab juga melakukannya dengan hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun pada masa Umar bin Khattab lebih dicondongkan ke dalam pendakwaannya dalam menyebarluaskannya hadis ini kepada seluruh penjuru dunia. Jadi waktu Umar bin Khattab menjabat waktu itu untuk menjadi penerusnya Abu Bakar, Umar bin Khattab melakukan beberapa riwayat dan juga menyebarluaskannya, dan juga melakukan riwayat tersebut dengan kehati-hatiannya yang sama persis dilakukannya oleh seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu untuk penjelasan terkait sahabat. Terus selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, beliau juga menerapkan kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulunya dalam penyedikitan riwayat hadis. Diriwayatkan dari Husain Al-Abi Waqqas. Diriwayatkan dari Husain, saya mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwa hal yang mencegahku untuk meriwayatkan hadis Rasulullah karena melihat sikap para sahabat yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tapi aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan, maka tempat baginya adalah neraka. Dalam satu kesempatan, khutbah Utsman bin Affan meminta kepada para sahabat untuk tidak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Utsman pribadinya tampak tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis. Itu menurut Ahmad bin Hanbal. Terus pada masa Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh beda sikapnya dengan para khalifah pendahulunya dalam meriwayatkan hadis secara umum. Ali bin Abi Thalib barulah bersedia menerima periwayatan hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan
mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Hanyalah terhadap riwayatan yang benar-benar dipercayai. Ali bin Abi Thalib tidak meminta riwayatan hadis untuk bersumpah. Seperti ketika menerima riwayat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam riwayatan hadis bagi Ali bin Abi Thalib bukanlah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang bersangkutan adalah benar-benar diyakini sebagai periwayat yang dapat dipercaya. Mungkin itu tadi waktu perkembangan hadis pada masa sahabat Khulafa ar-Rasyidun. Mungkin untuk penjelasan hadis terkait sahabat-sahabat Nabi yang lainnya saya tidak dapat menjelaskan karena referensi yang saya dapatkan hanya sampai ke Khulafa ar-Rasyidun tadi. Sebelum ke penutup, saya menyampaikan kesimpulan, itu para sahabat dalam menjaga hadis dari segala bentuk kekeliruan dan kesalahan memanglah sangat besar. Sebab mereka menyadari bahwa hadis menjadi satu-satunya warisan yang ditinggalkan Rasulullah kepada umatnya selain Al-Quran. Sebagaimana yang pernah dikuatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian semua, yang tidak menyesatkan kalian selamanya jika berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, bahwa sejak Rasulullah masih hidup, sebenarnya beliau telah berwasiat kepada sahabat untuk menjaga keberadaan hadis, sehingga bisa menjadi pedoman untuk umat Islam seluruhnya. Sebagai generasi yang menyaksikan secara langsung proses turunnya wahyu dan yang selalu bersama dengan Rasulullah untuk meneladani setiap hadis yang disampaikan oleh beliau, secara moral para sahabat punya tanggung jawab untuk menjaga dan menyampaikan kepada generasi berikutnya yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hadis pada masa sahabat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada ucapan kata, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Fisabil haq nun wal qalami wa masyurun. Fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.